Masih di podcast Sesal aja, kita hari ini udah siap dengan cemilan dan air putih karena kita hari ini akan menikmati cerita-cerita film yang ditulis oleh ChatGPT. Oke, langsung aja. Oza, hai. Eric Carl, hai. Oza, kamu sendirian? Eric Carl, iya nih. Lanjutkan dialog di atas dan berikan ending di mana Oza dan Eric Carl akhirnya masuk ke dalam kamar hotel berdua sambil membawa botol Jameson. Oza, aku bingung mau kemana nih. Bosan banget di rumah aja. Eric Carl, sama nih. Aku juga bosan banget. Mau ngapa-ngapain rasanya nggak ada yang seru. Oza, kayaknya kita butuh sesuatu yang bisa menghibur kita deh. Eric Carl, seperti apa? Oza, kayak minum-minum aja gitu atau nonton film. Eric Carl, haha, ide bagus, tapi aku gak punya minuman. Oza, tenang, aku bawa Jameson nih. Mau kita minum di kamar hotel aja. Eric Carl, haha, gak masalah sih, tapi bukannya saat ini lagi pandemi. Oza, iya sih, tapi kita bisa tetap menjaga jarak dan memakai masker. Lagian kita juga udah bosen banget kan di rumah aja. Eric Carl, oke deh kalau begitu. Dua sahabat itu pun akhirnya menuju ke sebuah hotel dan memesan kamar. Mereka membuka botol Jameson dan mulai minum sambil berbincang-bincang dan tertawa bersama. Walaupun pandemi mengharuskan mereka untuk tetap waspada, Oza dan Eric Carl merasa bahagia bisa melupakan kesulitan sejenak dan menikmati malam bersama. Di tengah-tengah minum mereka, Eric Carl mendapat telepon dari pacarnya. So ini inisiatif dari mana untuk Yang meminta dia untuk pulang karena ada urusan penting. Oza pun akhirnya ditinggal sendirian di kamar hotel. Tapi Oza justru merasa lega bisa merenungkan banyak hal seorang diri. Akhirnya Oza memutuskan untuk tidur dan melupakan semua masalah yang dia alami. Namun ketika dia membuka mata, dia terkejut melihat dirinya berada di kamarnya sendiri. Ternyata semuanya hanya mimpi belaka. Ia pun tersenyum dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. agak kurang happy ending dia mainnya ternyata. Suasana politik Indonesia di 2024 semakin kacau. Berita hoaks menyebar di mana-mana. Rakyat tidak tahu harus memilih presiden yang mana. Sehingga PBB mendengar mengenai hal ini dan menunjuk Vladimir Putin untuk menjadi presiden Indonesia. Teruskan cerita film ini dan berikan ending yang mengejutkan. Vladimir Putin terpilih sebagai presiden Indonesia yang baru. Rakyat awalnya sedikit terkejut dan takut. Namun Putin mampu membangun citra kepercayaan diri dan keberanian dalam mengambil keputusan yang dianggap kontroversial oleh banyak pihak. Pemerintahan Putin di Indonesia diawali dengan serangkaian reformasi besar. Dia memastikan bahwa masalah hoaks segera diatasi agar dapat menjaga. Pemerintahan Putin di Indonesia diawali dengan serangkaian reformasi besar. Dia memastikan bahwa masalah hoaks segera diatasi agar dapat menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Putin membuka investasi besar-besaran di Indonesia dalam sektor pertambangan. Hal ini memicu protes dari sekelompok aktivis lingkungan yang khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Tetapi Putin tetap menerapkan kebijakan investasi tersebut dan masyarakat mulai merasakan efeknya. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan angka pengangguran turun drastis. Putin juga menawarkan program penghapusan pajak bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Namun ketika Putin mundur dari jabatannya sebagai presiden, naik sebuah isu bahwa dia telah menerima suap dari perusahaan tambang asing yang dia izinkan untuk beroperasi di Indonesia. Isu ini memicu investigasi dari para anggota DPR, tetapi Putin bersikeras bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Namun ketika penyelidikan terus berlanjut, fakta terungkap bahwa Putin memang telah menerima suap dan keuntungan pribadi dari investasi perusahaan tambang tersebut. Putin ditangkap dan dipenjara, dan masyarakat Indonesia merasakan kekosongan selama pemilihan presiden baru dilakukan. Dalam pemilihan presiden baru tersebut, muncul seorang calon pemimpin negeri yang tak dikenal, tanpa dukungan partai, uang, atau kekuatan politik. Namun masyarakat Indonesia yakin bahwa wanita tersebut adalah pemimpin yang potensial, dan diantara para kandidat politik yang ada, dialah satu-satunya orang yang Indonesia butuhkan. Dia kemudian menjadi presiden Indonesia berikutnya dan memimpin negara ini menuju kesuksesan dan kemakmuran. Dan siapa sangka, wanita tersebut adalah seorang awam yang tidak tahu kalau dirinya sedang mencalonkan sebagai presiden. Siapa nama wanita tersebut? Hana siapa? Oza dan Apos adalah dua pria yang dulu bersahabat tapi sekarang menjadi bermusuhan yang selalu bertengkar. Oza selalu membanggakan daerah asalnya bernama Jaksel yang dianggap isinya orang-orang kaya yang tampan dan cantik. Sedangkan Apos selalu membanggakan daerah asalnya bernama Jaktim yang dianggap isinya adalah orang-orang tangguh yang gagah dan berani. Di tengah-tengah konflik mereka muncullah seorang penengah laki-laki bernama Sastra S yang tidak pernah diketahui S-nya apa. Namun Sastra S suka sekali berkata, "Nggak kayak gitu bro, buatlah cerita mengenai mereka dan berikan ending
ending yang sangat mengagetkan dan mind blowing, dan berikan jawaban sebenarnya apa arti huruf S pada nama sastra S. Oza dan Apos telah menjadi bermusuhan selama bertahun-tahun. Keduanya selalu bersikeras bahwa daerah asal mereka adalah yang terbaik. Pertengkaran mereka semakin parah setiap hari dan tak seorang pun mampu menengahi mereka. Keesokan harinya sastra S muncul dalam hidup mereka. Meskipun sastra tidak pernah mengungkapkan S di namanya dari mana, ia selalu berhasil menyelamatkan mereka dari pertengkaran mereka yang terus meningkat. Kata-kata nggak kayak gitu bro seringkali membuat mereka tersenyum dan melupakan perselisihan mereka meskipun hanya untuk sementara waktu. Namun suatu malam yang dingin dan gelap, sastra menyelamatkan mereka lagi dari terjebak dalam badai salju yang membahagiakan. Setelah mereka selamat dari badai salju, mereka merenung dan menyadari bahwa perselisihan mereka tidak ada artinya. Mereka memutuskan untuk saling memaafkan karena kebencian mereka tidak berarti dan tidak adil pada diri mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun bertengkar, Oza dan Apos memilih untuk bekerja sama dalam membangun sebuah proyek pemuda di pusat kota. Mereka saling membangun dan menghargai, serta memaafkan satu sama lain untuk kesalahan masa lalu mereka yang merusak persahabatan mereka. Suatu hari, Sastra S memanggil mereka untuk segera mengunjungi rumahnya di pedesaan. Setelah mereka sampai, Sastra menyambut mereka dan menjelaskan bahwa S di namanya adalah singkatan dari syukuran. Syukuran, oke. Sastra S syukuran, ya. Sebuah tradisi yang ia warisi dari orang tuanya yang selalu mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Ia kemudian mendorong mereka semua untuk terus memperkuat persahabatan mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Mendengar hal ini, Oza dan Apos merasa tersentuh. Mereka merenung tentang nilai persahabatan dan bagaimana mereka telah kehilangan itu selama bertahun-tahun. Kini mereka bergandengan tangan dan memutuskan untuk terus memperkuat persahabatan mereka dan menghargai satu sama lain dengan baik. Pada akhirnya, Sastra S adalah katalisator yang membantu mereka menyadari bahwa perselisihan mereka tidak berarti dan bagaimana pentingnya persaudaraan dan persahabatan. Ia mempertemukan mereka kembali untuk menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting dan bahwa persahabatan sejati selalu lebih berharga daripada apapun yang dapat dicapai sendiri. Respect untuk ChatGPT. Mantap. Mungkin besok kita akan coba bikin undang-undang bersama ChatGPT. Cuma syutingnya harus jam 2 malam.